redup menggantung, maka Anda lakukan seperti ini. Prinsipnya tadi semakin tegak, semakin baik. Terus kemudian dia pernah operasi open chest, dada, sternum, ada luka operasinya di tengah, persis di tengah. Kita datang H+1, lagi pedih-pedih gitu. Terus kita bisa gunakan handuk atau mungkin selimut atau apapun yang soft tapi tebal. Untuk apa? Untuk berikan fiksasi di area luka operasinya, luka insisinya. Bisa minta pasien menekan, oke, jagain aja ya Pak, jangan sampai ada yang sakit. Atau kita bantu. Terus kalau misalnya di WSD di sebelah sini misalnya, gimana caranya? Ini bisa kita buka, tutup, cepit, customer. Nggak ada handuk, nggak ada selimut, pakai bantal. Atau misalnya kita ganti pakai bantal kecil yang empuk tapi tebal, prinsipnya itu empuk, tebal. Nggak ada bantal Pak, nggak ada handuk juga, nggak ada selimut, pakai tangan kalian. Pegang, tekan. Jadi tangan kalian berfungsi sebagai fiksatornya di area yang operasi tadi, yang membuat pasiennya merasa nyaman. Oke? Gitu. Terus kemudian leher sebaiknya sedikit fleksi. Ajarkan pasien untuk melakukan pernapasan dalam pakai diafragma atau deep breathing. Terus kemudian harus terkontrol. Prinsipnya tadi, kita kan mau membuat si diafragma ini berkontraksi secara kuat dan cepat ya. Artinya kita harus bisa membuat diafragma itu berkontraksi. Maka jangan pakai PLB, pakai diafragmatic breathing gitu. Sehingga latihan batuk itu biasanya kita berikan setelah breathing exercise. Jadi kalau misalnya kalian ada latihan batuk di situ, latihan breathingnya jangan ngoyo. Karena kalian harus paham bahwa latihan batuk itu butuh energi yang cukup banyak, butuh kekuatan yang cukup banyak. Jadi jangan dihabiskan di breathing exercise dan chest mobility. Harus kalian punya perkiraan konsentrasi energi si pasiennya. Oh, batuk itu butuhnya diafragmatic breathing. Pasiennya ngeluh sesak, tapi dia butuh latihan batuk dan lebih sesak juga. Yang kalian latih apa? Ya jangan pakai PLB, pakainya latihan diafragma. Karena PLB dan diafragmatic breathing mempunyai fungsi yang sama, yaitu untuk menurunkan sesak. Gitu. Ya, jadi pertimbangan dari situ untuk memilih beberapa latihan yang secara fungsi itu sama. Lihat dari kondisi pasien. Oh dia butuh latihan batuk. Oh latihan batuk butuh diafragmatic breathing. Ya udah kasihnya diafragmatic breathing dulu. Jangan ditambahin PLB lagi. Tujuannya untuk mengurangi sesak lagi itu. Karena nanti pasiennya malah overtrain, jadi drop, malah makin PM. Oke? Jadi ajarin dulu pasiennya untuk diafragmatic breathing. Gimana instruksinya kalau diafragmatic breathing? Gimana Bu? Diafragmatic breathing. Kalau salah ya saya setrap paling. Kalau saya usir dari kelas. Ayo gitu. Diafragmatic breathing. Tangan kiri kita bersihkan di bawah. Tangan yang mana? Kiri kanan? Tangan dominan. Misalnya. Terus kemudian disorong buang nafas, selang dulu. Kamu dengerin instruksi dulu. Tarik nafas, temukan perutnya, lalu buang nafas, tarik nafas, temukan perutnya. Ada koreksi? Ada koreksi sekarang? Buat diafragmatic breathing? Yang kalau dominannya taruh di dada. Terus? Sebenarnya tangan yang dominan taruh di dada itu sunnah ya. Kalau misalnya kita bisa memastikan
memastikan tangan perut ini bisa lembab pada saat inspirasi, itu bisa ditiadakan. Haikal kebetulan jago. Kebetulan. Gitu. Perlu ditahan nggak sih pada saat dia inspirasi menuju ke ekspirasinya? Iya. 2, 4. 1 banding 2. Perlu ditahan nggak? Kalau udah kuat, boleh ditambahkan tahan dulu. Jadi memastikan bahwa diafragmanya itu mengembang, tahan dalam posisi itu, isometric contraction untuk diafragma, terus kemudian baru dihembus. Oke? Pulang yuk. Buang nafas. Tarik nafas, kumpulkan perutnya. Oh iya, sama ini Pak, kalau misalkan pasiennya belum bisa temukan perutnya, kita bisa Kasih stimulasi itu. Terus buang nafas lagi. Tarik nafas, kumpulkan perutnya. Dia nanya lagi. Oke, nah itu untuk diaphragmatic breathing-nya. Jadi udah nih, pas ya, pasiennya bisa ngelakuin diaphragmatic breathing. Oke, pas sekarang kita latihan batuk ya Pak. Nah latihan batuk itu Bapak harus ke batuk 2 kali berturut-turut cepat. Jadi harus Oke. Nah, goalsnya tuh kayak gitu. Ujungnya dia harus bisa 2 kali batuk berturut-turut, cepat, kuat. Sebelum masuk ke sana, sebelum masuk ke cough, harus ada huff dulu. Huffing. 3 kali huff saat ekspirasi dan merasakan kontraksi abdomen. Coba next lagi. Jadi pada saat kita memberikan instruksi, tarik nafas, pakai diaphragmatic breathing, terus kemudian pada saat ekspirasi, tarik nafas lagi, diaphragmatic breathing, huff lagi, huff yang kedua, tarik nafas lagi, diaphragmatic breathing, huff yang ketiga, tarik nafas lagi, diaphragmatic breathing, baru batuk 2 kali. Oke, gitu. Nah, dalam satu rangkaian, baik dari satu huff ke huff yang kedua, maupun dari kedua ke yang ketiga, atau dari yang ketiga ke cuff-nya, ke cuffing-nya, nggak boleh ada proses ini. Ada gasping namanya, gasping. Jadi dia melakukan proses inspirasi tambahan. Misal, dia tarik nafas nih, dikembangin perutnya. Pas kita minta untuk huff, terus dia tarik nafas lagi, tarik nafas lagi, dan itu sering banget terjadi. Jadi tarik nafas nih, yuk buang yang cepat, terus dia. Jadi ada proses inspirasi tambahan sebelum dia ke huff. Kalau misalnya dia ternyata nggak bisa, masih ada gas gitu ya, dalam setiap dia inspirasi pakai diaphragmatic breathing, maka jangan dulu dilanjutkan ke cuffing. Ajarkan sampai dia bisa cuffing dulu. Oke? Gitu. Terus kemudian karena ini bisa jadi naikin turbulensi, akhirnya peningkatan tekanan di intraabdominal dan intrakranial, malah lebih bahaya buat pasien. Coba next lagi. Nah, ini kalau misalnya pasiennya sama sekali nggak bisa batuk, kita bisa tambahkan kayak helmic maneuver pada saat dia melakukan batuk. Jadi sinkronisasi. Coba next lagi. Next lagi. Oke, nggak ada. Coba next, coba lagi. Oh, langsung. Sip. Kita balik lagi ke batuk ya. Boleh balik ke batuk aja. Oke, kita mulai satu siklus batuk ya. 3 huff, 1 kali cuff, 2 kali berturut-turut, cepat dan kuat. Oke. Perlu bantu?
ngajarin dia breathing exercise dulu. Tarik nafas. Kalau kalian ngerasa udah yakin, baru masuk. Pak, sekarang kita half ya. Sebelumnya tentu kalian udah nyampein dulu halfnya. Yuk, tarik nafas. 1, 2, yuk. Sekarang yang keempat, batuk 2 kali berturut-turut. Kita ke sana depannya. Boleh. Saya di sini kok aman loh. Saya bergeser. Bisa lebih kuat lagi. Tarik nafas lagi. Batuk 2 kali. Oke. Kelihatannya gampang ya. Karena pasiennya bisa batuk. Kalau misalnya pasiennya nggak bisa batuk gimana? Dia cuma udah sakit mas, mbak, udah perih banget tenggorokan saya gitu. Gak apa-apa, itu bisanya dia. Makanya harus diajarkan sebelumnya adalah kita bagusin dulu di halfnya. Pastikan dia ekspirasi paksanya itu bagus. Jadi gitu. Jadi hahnya atau huffingnya itu dibuat seefektif mungkin. Kalau misalnya dia nggak bisa cough, oke? Jadi kalau misalnya dia nggak bisa cough, jangan Pak, masih jelek batuknya lagi, gitu. Sakit nanti tenggorokannya. Jadi sebisa mungkin ketika emang pasien yang nggak mau, ya nggak apa-apa, itu dieliminir dulu, bagusin di huffingnya, gitu. Oke? Nah sekarang dengan bantuan boleh yang dengan tangan grafis tadi. Nah ini posisinya. Berikan tekanan pada perut pasien ke dalam dan ke atas ketika pasien ekspirasi paksa atau batuk. Jadi tekanan itu diagonal, ya. Terus jangan kalian tekan di prosesus sipoid. Jadi nekannya betul-betul di perut, ya, pas di batas toraks. Jadi di diafragmanya, gitu, ya. Terus kemudian ulangi bantuan secara manual beberapa kali sesuai dengan toleransi dan kebutuhan pasien. Kalau pasiennya masih kuat, ya nggak apa-apa, kasih lagi aja, gitu. Tapi ini sangat subjektif sekali ya. Setiap pasien bisa jadi sangat berbeda. Karena batuk itu butuh effort yang banyak buat pasien. Kalau pasien ketemu di ICU, baru melek, baru sadar, jangan berharap langsung bisa huffing dan coughing. Turunin standarnya. Standarnya kemana turunin? Dia bisa diafragmatic breathing. Oke. Pertemuan pertama, oke, goalsnya saya pengen dia bisa diafragmatic breathing aja dulu. Coba di trial. Sebelum kalian move, kalian pulang, bisa nggak dia huff? Kalau nggak bisa, ya udah, pertemuan berikutnya. Gitu. Jadi huff dan coughing itu butuh effort yang cukup banyak, cukup besar. Nanti kalian cobain masing-masing ya soal latihan batuk ini. Terus rasain gimana tekanan di tenggorokan. Lebih apa enggak tuh latihan batuk kencang. Gitu. Jadi goalsnya jangan muluk-muluk. Saya nggak akan pulang atau nggak akan keluar dari ruangan rawat ini sebelum pasien bisa. Nggak gitu. Mulia sih tapi nggak realistis. Ya, gitu. Nah, lagi aduk sana kal. Tarik nafas. Kita ikutiin. Yuk. Sip. Oke. Jadi tangan kita tuh merasakan, tarik nafas lagi, naik dan turunnya ke arah mana? Oke. Sini. Lagi. Tarik nafas lagi. Yuk. Kalian akan bisa mendengarin hiperventilasi yang kedorong pada saat saya nambahin tekanan. Tarik nafas lagi. Tuh, kedengeran nggak? Iya. Ya. Nah itu kalian boleh exercising. Oh di sini nih tekanannya, gitu. Tarik nafas lagi yang dalam. Counting. 1, 2, 3. Yuk. Ketika nggak pas, itu yang terjadi. Sekarang kita bikin pas ya. Tarik nafas.
tarik nafas lagi. Half ya. Oke. Jadi speed kita itu disesuaikan dengan turunnya si pasien. Kalau kitanya kecepatan, pasiennya yang kasihan. Lagi ya. Makanya kita ikutin dari dia diaphragmatic breathing. Tarik nafas. Yuk. Oke, tarik nafas lagi. Yuk. Diaphragmatic masih half ya. Yuk. Oke. Ikutin di sini. Tarik nafas lagi. Half yang kedua. Lagi. Dan udah kayak gitu Pak. Oh, udah. Tarik nafas lagi. Half yang ketiga. Sekarang kalau konsentrasinya kebagi, pecah kayak ini, maka rangkaian half-nya diulang. Dari awal half lagi. Oke? Gitu ya. Jadi kalau misalnya udah half yang ketiga, tiba-tiba ada distraksi gitu ya. Ketawain keluarganya, diketawain, balik lagi ke awal. Nah itu yang bikin latihan batuk itu bakal kelar. Itu yang bikin latihan batuk itu satu kali cycle-nya bisa jadi panjang. Oke? Nah, nanti kalian minta tolong buka ya itu si bednya, itu kan berarti bisa di recline. Kalian cobain kondisi recline terus digandel bantal kayak gitu, ya kayak gitu. Oke? Nah ini untuk yang bantuan pakai terapi. Saya naruh tangan di atas tangan pasien, fungsinya itu untuk Mas, Pak, Bu. Kalau misalnya nggak ada saya, taruh tangannya di sini, tekan kayak tadi. Jadi dia udah punya feel-nya. Oke? Dia udah punya feel-nya. Jadi boleh langsung, gitu ya. Terus juga kayak gini, juga boleh. Pasien dengan gangguan respirasi jarang yang gemuk. Jarang yang seger kayak Haikal gitu jarang banget. Maka ketika kalian berhadapan dengan pasien respirasi biasanya tuh kurus-kurus, sehingga tekanan kecil aja itu bisa sangat berdampak ke pasien. Jadi kalian harus bisa betul-betul ngerasain bagaimana gerakan si abdominal, bagaimana gerakan diafragmatik. Makanya di awal itu saya taruh di atas tangan si pasien supaya saya bisa menilai range gerakan dari si abdominal, ada di batas mana nih gerakan. Begitupun di kalian. Ini kan beda-beda semua nih posturnya. Coba dirasain. Yang kurus, yang gemuk, gitu ya. Ini range gerakannya ada di batas mana. Sehingga penekanan satu pasien dengan pasien yang lain itu bisa jadi sangat berbeda. Tergantung dari kondisi si pasiennya. Makanya kalian harus bisa mengenal range-nya dulu. Gitu. Tadi kan saya dari mulai diaphragmatic breathing ya, saya taruh di sini supaya saya tahu range-nya gimana. Dan tadi jangan terlalu cepat memberikan tekanan karena jadinya malah ketahan udaranya, jadi turbulence nanti di saluran pernafasan atasnya, malah jadi sesak bisa jadi ke pasiennya. Jadi pertama pada saat diaphragmatic kita rasain ya, kita tambah-tambahin sedikit tekanan gitu ya untuk bisa di sini nih ritmenya. Terus kemudian pada saat puffing yang betulan kita baru tekan gitu. Dan satu cycle 3 kali huffing plus 1 kali batuk 2 kali berturut-turut cepat dan kuat, itu satu cycle tuh itu harus tanpa distraksi. Di antaranya ada distraksi maka diulang dari awal lagi, mundur ya. Jadi 3 kali half plus 1 kali calf. Halfnya berarti 2 kali berturut-turut yang kuat dan cepat. Kalau misalnya kalian nggak tuntas di situ, ada distraksi terus-terusan, entah itu dari pasiennya atau dari kaliannya yang nggak firm memberikan instruksinya, maka dia harus kembali ke awal, ya, gitu. Itulah kenapa kalau pasien yang kalian berikan latihan batuk efektif harus di maintenance energinya. Jangan kalian habiskan di breathing exercise dan chest mobility exercise, karena harus bisa mampu sampai ke latihan batuk. Kalau pasien sudah bisa batuk, berarti kemampuan sistem respirasinya sudah jauh membaik. Sehingga latihan-latihan yang tadi, yang breathing exercise dan chest mobility bisa diberikan jauh lebih banyak. Oke?
Jadi kalau misalnya kalian harus memberikan latihan batuk, itu asumsinya pasiennya pasti kondisinya jelek. Gitu. Pasien harus dilatih batuknya, berarti kondisinya jelek. Udah gitu aja. Maka kalau kondisinya jelek, jangan diberikan atau di-induce dengan exercise yang masif di awal, karena bisa jadi nggak efektif sama sekali. Fokus ke kondisi batuknya. Pasien tidak mampu batuk, itu bisa ada dua kondisi. Kondisi yang disertai dengan sputum retention, ada juga yang enggak. Nah, yang enggak itu biasanya yang dipasangin sama WST. Kelihatannya kering, kedengarannya kering, gitu. Kedengarannya kering. Tapi tetap harus batuk nggak? Tetap. Mau sampai kapan dia pasang WST? Dia harus bisa ngeluarin sputumnya sendiri ketika WST-nya dicabut. Sehingga untuk pasien-pasien yang kondisi kayak gitu, tetap kita harus berikan latihan batuk. Jadi kalau misalnya ada pasien dengan gangguan batuk efektif, itu menjadi top priority setelah dia sesak. Jadi kan ada urutan masalah tuh. Kalau udah sesak, urutan keduanya batuk tidak efektif. Gitu. Jadi jangan sesak terus udah gitu yang keduanya spasme atau bantu pernafasan, terus sputum retention udah gitu baru batuk tidak efektif. Ya, itu bisa jadi naik. Sesak dulu, sesak udah pasti top lah. Paling atas, paling utama. Di bawahnya, kalau dia tidak bisa batuk, maka itu yang di layer kedua. Itu yang harus diselesaikan. Sesaknya pakai diaphragmatic breathing, batuknya pakai latihan. Begitu? Oke, ada pertanyaan sebelum masuk ke postural drenase? Silakan. Yang breathing